Tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli." Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Sekarang ini mumpung Anda masih kuliah, kerjakan itu dengan baik supaya besok CV Anda tidak ada yang harus ditutup-tutupi. CV Anda bisa dibuka dan lampirannya asli semua. Pada semua tata, Anda rekam jejak Anda dengan baik. Teman-teman, kalau rekam jejak Anda itu atau kalau Anda sepanjang perjalanan belajar dan bekerja itu dijalankan dengan baik dan benar, maka catatannya dengan sendirinya enak ditunjukkan. Nah, saat ini di media sosial atau di tengah masyarakat sedang viral masalah ijazah palsu. Oh, tapi memang benar Pak, kami capek-capek kuliah, tiba-tiba yang jadi presiden ijazahnya palsu misalnya ya. Nah, saat ini lagi menggalakkan wajar 12 tahun. Banyak yang berpendapat, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi tapi toh ternyata mau jadi nomor 1 atau nomor 2 aja tinggal dibuat atau dipalsukan. Ini gini. Kan tadi dibilang buat apa kemudian kuliah kalau ada yang A, B, C, D. Ya Anda jangan kerjakan itu teman-teman. Anda jangan kerjakan sudah. Pokoknya kalau Anda sekarang kuliah, ya kuliahlah dengan benar. Sehingga nanti di kemudian hari Anda nggak kerepotan untuk menjelaskan. Iya, Anda kuliah dengan benar, kuliah kemudian dengan baik. Jadi jangan sampai begini. Oh karena ada peristiwa itu ya udah dah, saya juga nggak usah begitu. Nggak usah serius, jangan. Jadi Bung Happy tadi, jangan Bung Happy. Jadi saya usul, ini titipan pertanyaan tadi, saya usul kepada semua, tata Anda rekam jejak Anda dengan baik. Teman-teman, kalau rekam jejak Anda itu atau kalau Anda sepanjang perjalanan belajar dan bekerja itu dijalankan dengan baik dan benar, maka catatannya dengan sendirinya enak ditunjukkan. Sekarang ini mumpung Anda masih kuliah, kerjakan itu dengan baik supaya besok CV Anda tidak ada yang harus ditutup-tutupi. CV Anda bisa dibuka dan lampirannya asli semua. Oke? Anda nggak punya beban itu semua. Yang sekarang ada sudah jadi pembahasan di kepolisian, biar diselesaikan di sana. Karena udah menjadi pembahasan kepolisian. Menurut gue sebenarnya paling tahu ijazah Jokowi asli atau palsu itu Anies. Karena Anies bergerak di bidang pendidikan, mantan rektor, mantan menteri pendidikan juga. Nah, Anies pernah stand up komedi begini. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli aja mas. Yang asli beneran. Ya, pokoknya kalau reuni nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya.
Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Fenomena yang dari tadi disampaikan oleh Andi Aswan, saudara Andi Aswan ini namanya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu adalah orang yang tahu sedikit tapi merasa tahu banyak, ya. Nah, dalam salah satu karakter dari Dunning-Kruger effect ini namanya Mount Stupid. Ya, orang bodoh merasa pintar. Ini contoh misalnya, saya kasih Mas Andi Aswan sebentar aja bagaimana cara menggunakan stetoskop. Ya, nanti dia akan berpikir bahwa dia akan hebat seperti dokter. Kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah. Itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga? Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh, nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, keseneng dong termol-termol itu. Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM Ada. Menyampaikan hal yang tidak benar? Betul, menyampaikan hal yang tidak benar, kemudian dalam podcastnya juga tanpa adat. Luar biasa, polemik soal keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat ke ruang publik. Isu yang sebenarnya sudah berulang kali muncul sejak beberapa tahun lalu, ini kembali ramai dibicarakan, terutama menjelang dan pasca kontestasi politik nasional. Tuduhan mengenai ijazah palsu bukan hanya menyasar pribadi Jokowi, tetapi juga memantik reaksi dari berbagai tokoh politik termasuk Anies Baswedan. Namun, berbeda dengan beberapa tokoh lain, sikap Anies Baswedan terhadap isu ini terbilang unik dan penuh kehati-hatian. Anies tidak pernah secara langsung menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia juga tidak tampil sebagai pihak yang mengajukan tuduhan resmi, apalagi membawa isu ini ke ranah hukum. Sikap Anies justru lebih banyak muncul dalam bentuk sindiran, cerita, dan pernyataan bernuansa retoris. Dalam salah satu kesempatan, Anies sempat melontarkan cerita tentang seorang kepala daerah yang diduga memiliki ijazah palsu. Dalam cerita tersebut, Anies menyelipkan kalimat bernada guyonan yang kurang lebih berbunyi, "Waktu beli mintanya yang asli." Kalimat ini sontak menuai perhatian publik. Meski tidak menyebut nama siapapun, banyak pihak menafsirkan cerita itu sebagai sindiran terhadap polemik ijazah yang menyeret nama Jokowi. Reaksi publik pun beragam. Ada yang menilai sindiran tersebut sebagai bentuk kritik halus terhadap persoalan integritas pejabat publik. Namun, ada pula yang menilai bahwa cerita itu terlalu spekulatif dan berpotensi memperkeruh suasana politik, terutama karena disampaikan oleh tokoh nasional dengan pengaruh besar. Yang menarik, Anies Baswedan sendiri tidak pernah mengonfirmasi bahwa ceritanya ditujukan kepada Jokowi. Ia juga tidak melanjutkan sindiran tersebut dengan tuduhan terbuka atau ajakan untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Sikap ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan memilih bermain di wilayah simbolik, bukan konfrontatif. Dalam konteks politik Indonesia, pendekatan seperti ini bukan hal baru. Sindiran, metafora, dan cerita sering digunakan sebagai alat komunikasi politik untuk menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum atau politik yang berat. Anies Baswedan yang dikenal sebagai figur akademisi dan komunikator yang rapi, tampaknya sangat memahami batas ini. Sementara itu, Jokowi sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa ijazahnya adalah asli. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan dokumen tersebut di hadapan proses hukum apabila diperlukan. Jokowi menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai fitnah yang berulang dan bermuatan politik. Di tengah situasi ini, posisi Anies Baswedan menjadi sorotan. Sebagian pendukungnya melihat sindiran tersebut sebagai keberanian menyuarakan kegelisahan publik. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa sebagai tokoh nasional, Anies Baswedan seharusnya mendorong penyelesaian isu melalui jalur yang lebih konstruktif, bukan melalui guyonan yang multitafsir. Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Anies Baswedan terlibat langsung dalam upaya hukum atau investigasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tidak ada laporan resmi, tidak ada gugatan, dan tidak ada pernyataan tertulis yang menyebut nama Jokowi secara eksplisit.
Hal ini memperkuat kesan bahwa sikap Anies Baswedan lebih bersifat simbolik daripada substantif. Polemik ini pada akhirnya mencerminkan wajah politik Indonesia yang syarat dengan narasi, persepsi, dan pertarungan opini. Isu ijazah yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif dan hukum kerap digunakan sebagai alat politik untuk membentuk citra dan mempengaruhi kepercayaan publik. Dalam konteks ini, tanggapan Anies Baswedan menunjukkan strategi komunikasi yang berhati-hati yang menyentuh isu yang sensitif namun tetap menjaga jarak dari tuduhan langsung. Apakah ini strategi yang efektif atau justru berisiko? Sepenuhnya bergantung pada bagaimana publik menafsirkan pesan tersebut. Yang jelas, polemik ijazah Jokowi dan sikap Anies Baswedan terhadapnya menjadi pengingat bahwa dalam politik bukan hanya apa yang dikatakan yang penting, tetapi juga bagaimana dan dengan cara apa pesan itu disampaikan.